Satuan Acara Penyuluhan Pemberian Nutrisi Enteral. Pendidikan Profesi Nurse Keperawatan Keadaan Kritis Wilda Aminuddin. Dengan judul Efektivitas Terapi Nutrisi Enteral Nasogastrictub pada pasien kritis di rumah intensif care unit. Pengertiannya, memberikan makanan cair melalui selang lambung atau enteral adalah proses memberikan melalui saluran cerna dengan menggunakan selang nasogastrictub atau NGT ke arah lambung. Tujuannya, yang pertama mempertahankan kebutuhan nutrisi, yang kedua mempertahankan fungsi dan integritas gastrointestinal, yang ketiga mencegah atrofisi usus, yang keempat mengendalikan metabolisme yang berlebihan, yang kelima memenuhi kebutuhan tubuh akan energi pada kondisi stres metabolisme. Nah, bagaimana standar operasional prosedur dalam penggunaan NGT? Yang pertama, persiapkan alat untuk pemasangan nasogastrictub atau NGT. Siapkan sarung tangan. Siapkan stetoskop. Siapkan selang NGT. Siapkan spuit 60 cc. Siapkan gelisil kain. Siapkan yerbekan atau bengkok. Siapkan pengalas. Siapkan plester dan gunting. Siapkan air minum. Siapkan makanan dalam bentuk cair. Dan siapkan obat dalam bentuk serbuk. Kedua, bagaimana prosedur tindakan pemasangan nasogastrictub NGT? Tahap yang pertama, menjelaskan prosedur kepada pasien atau keluarga tujuan penggunaan NGT. Tahap yang kedua, mencuci tangan sebelum tindakan dan pasang sarung tangan. Tahap yang ketiga, menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Tahap yang keempat, mengatur posisi pasien semi-volar atau dengan sudut 45 derajat. Tahap yang kelima, memasang perlak di atas dada pasien. Tahap yang keenam, simpan bengkok di pinggir pasien atau di dekat pasien. Tahap yang ketujuh, tentukan panjang selang NGT dengan mengukur jarak selang dari lubang hidung melengkung melalui telinga ke sifoid dan tandai dengan plester. Tahap yang kedelapan, lumasi selang NGT dengan jeli silokain. Tahap yang kesembilan, pilih lubang hidung yang bersih dan tidak ada sumbatan. Masukkan selang NGT melalui lubang hidung ke dalam orofaring, terus hingga ke esofagus sampai batas plester. Tahap yang ke-10, memastikan NGT masuk ke lambung dengan buka klem dan auskultasi bising usus. Masukkan 30 cc udara ke dalam spuit dan masukkan ke dalam lambung dengan gerakan cepat. Nah, posisi tepat jika terdengar suara udara yang dimasukkan seperti gelembung pecah. Tahap yang ke-11, setelah yakin bahwa selang masuk ke lambung, klem selang NGT. Dan yang terakhir, tahap ke-12, memfiksasi selang NGT dengan plester. Yang ketiga, bagaimana pemberian nutrisi menggunakan nasogastrictub atau NGT. Tahap yang pertama, klem dibuka perlahan-lahan, sambungkan spuit. Melalui spuit, masukkan air minum sebanyak 15 cc pada tahap permulaan. Kedua, masukkan makanan melalui spuit. Alirkan makanan secara perlahan atau kecepatan dengan meninggikan spuit. Pastikan makanan cair sesuai order. Masukkan makanan maksimal 600 cc. Jika makanan cair akan habis, segera isi kembali. Jangan biarkan udara masuk. Tahap yang ketiga, pemberian obat setelah makan. Jika terdapat pemberian obat melalui NGT, obat dilarutkan dan diberikan sebelum makanan habis. Setelah pemberian obat, dibilas NGT dengan air putih. Tahap yang keempat, spuit, dan setelah makanan selesai, pastikan selang NGT bersih, spuit dan tutup klem, lalu bersihkan semua alat. Tahap yang kelima, cuci tangan dan lepas sarung tangan. Tahap yang keenam, mendokumentasikan tindakan keperawatan pemasangan NGT dengan mencatat jumlah makanan atau
obat yang diberikan, dan reaksi pasien setelah pemberian makanan cair lalu NGT. Nah, apa yang harus diperhatikan perawat setelah pelaksanaan tindakan pemasangan NGT? Yang pertama, identifikasi besi usus yang tidak normal. Yang kedua, tinggikan kepala pada saat memberikan makanan atau menghindari muntah. Yang ketiga, tinggikan kepala 1 jam setelah pemberian makanan. Yang keempat, bila terjadi muntah yang berat, dihentikan dan dikonsultasikan dokter. 5. Makanan diberikan dalam porsi kecil dan sering, maksimal 100 cc. Daftar pustaka, ini menurut Ningsih Anastasia Ana 2015, perbandingan enteral dan parental nutrisi pada pasien kritis. Yang kedua, Siti Janto 2006, nutrisi enteral dan parental total pada pasien kritis. Yang ketiga, Sri Wisnu Munawaro 2012, efektivitas pemberian nutrisi enteral terhadap volume residu lambung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stika PPNI Jawa Barat tahun 2020 diproduksi oleh Hildravis Channel.